Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali pembacaan kita sampai pada halaman 26. Ya kah? 26. Jumlah istrinya Nabi kita yaitu 9 orang. 2 orang wafat dahulu daripada Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Jadi bini Nabi 9. 2 wafat dahulu daripada Nabi, yaitu Khadijah Al-Kubra dengan Zainab binti Khuzaimah Ummul Fuqara, gelar beliau. Jadi Nabi ini ada 2 istri yang bernama Zainab. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahsin. Nah, Zainab binti Jahsin ini langsung Nabi kita dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi Allah langsung yang menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsin. Dan yang ditinggalkan wafat kemudian daripada Nabi yaitu 9 orang. Jadi jumlahnya tadi 11, berdahulu 2, meninggal 2. Jadi jumlahnya 11. Nah, nang 9 orang nang ditinggalkan Nabi, pertama Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Saudah, kemudian Sofiyah, kemudian Maimunah, kemudian Ramlah, kemudian Hindun, Zainab binti Jahsin, dan Juwairiyah. Jadi kita kada panjang lebar, kita sekedar tahu tentang istri-istri Nabi ini. Yang penting etikat di dalam hati kita meyakini ketika Nabi menikah, Nabi menikahkan anaknya, itu semuanya adalah perintah dari Allah. Karena ada hadis Nabi itu, tidaklah kata Nabi aku menikahi perempuan atau menikahkan anak perempuanku dengan laki-laki, melainkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir macam-macam tentang pernikahan Nabi. Meskipun Nabi istrinya banyak, itu semua adalah perintah dari Allah. Jadi kita kada panjang lebar membahas tentang istri-istri Nabi ini, sekedar kita ketahui istri Nabi itu 11. Yang pertama wafat Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Nah, kemudian yang tertinggal ketika Nabi wafat Aisyah, Hafsah ini anak daripada Sayyidina Umar. Jadi Umar itu mertua Nabi. Umar mertua Nabi. Kenapa? Karena Hafsah dikawini oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar itu mertua Nabi juga. Karena Aisyah dikawini oleh Nabi. Aisyah ini anak daripada Abu Bakar. Jadi sahabat sekaligus mertua. Ali menantu Nabi, karena Fatimah dikawinkan dengan Ali. Kemudian Utsman itu menantu Nabi juga. Utsman dikawinkan dengan 2 orang anak Nabi, makanya bergelar Dzunurain. Sayyidina Utsman itu gelarnya Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Karena
anak Nabi dikawinkan dengan Sayyidina Utsman. Ini dua orang sesudah wafat saudaranya dikawinkan lagi dengan anak Nabi yang satunya lagi. Jumlah gundik Nabi, gundik ujar kita budak lah dahulu itu, gundik. Nah hukum gundik ini seperti dijadikan istri. Gundik apa ujar kita, sahaya lah, hamba sahaya tapi perempuan. Itu seperti dijadikan istri hukumnya oleh Nabi kita, yaitu 4 orang. Pertama Maryah Al-Qibtiyah. Nah ini Maryah Al-Qibtiyah, dari sinilah Nabi juga mendapat seorang anak yang bernama Ibrahim. Maryatul Qibtiyah. Kemudian ada lagi Zulaikha Fitriyah. Ini bini Nabi juga, cuma dari gundik, dari selir. Budak selir itu hukumnya sama wan bini. Zaman sekarang ada lagi ini tuh. Kalau pembantu dianggap gundik kada. Ini orang yang memang malakat aimanuhum. Kan malakat aimanuhum itu istri dengan hamba sahaya. Orang yang dimiliki. Kemudian yang ketiga Raihanah. Dan tidak dikenal orang akan namanya. Ada lagi Seikung, cuma orang kada kenal. Ada juga yang kada kenal orang namanya. Nah ini kita tahu. Jadi ini 11 orang, 2 berdahulu wafat, 9 sesudah Nabi. Kemudian selir atau gundik ada 4. Maryah Al-Qibtiyah, Raihanah, kemudian Zulaikha Fitriyah, kemudian ada satu yang kada diketahui namanya. Nah kemudian jumlah anak Nabi. Nah ini kan wajib kita mengetahui ini, meskipun kada hafal cuma tahu. Ada yang berumur 50 tahun sudah kada tahu pada Nabi beranak. Adakah hajar anak Nabi umur 50 sudah? Ada orang yang kada tahu pada Nabi beranak. Ada juga orang yang mengatakan Nabi kada ada keturunan. Nabi itu juga kada ada keturunan Nabi. Para habaib itu kada ada. Nabi itu kada ada keturunan. Karena keturunan Nabi itu jarinya sudah meninggal ketika kejadian di Karbala. Ini orang yang kada faham. Nabi menjelaskan Imam Mahdi akhir zaman itu karena keturunan Nabi. Kalau kada ada keturunan Nabi, siapa Imam Mahdi akhir zaman? Ujar Nabi, Imam Mahdi akhir zaman itu karena cucuku, keturunanku. Jadi orang yang mengatakan habaib cucu Nabi itu tidak ada, ini orang yang kada belajar atau kurang paham. Ujar Nabi, Imam Mahdi yang datang akhir zaman itu karena zuriatku. Kalau Nabi mengatakan zuriat, berarti yang mengeluarkan Imam Mahdi itu pasti ada zuriatnya sekarang. Dia mengatakan zuriat Nabi kada ada. Nabi masih hidup pun sudah ada orang yang mengatakan zuriat Nabi itu kada ada. Jadi sekarang ada orang mengatakan zuriat Nabi itu kada ada. Wajar, karena zaman Nabi hidup pun sudah ada. Makanya turun surah Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu artinya putus, kada ada keturunan. Ujar Allah, yang mencela engkau itulah orang yang kada ada keturunan. Jadi mulai Nabi hidup sudah dikatakan orang wah kada ada keturunan. Makanya Allah memberikan Nabi kita itu anak.
supaya terhindar dari celaan-celaan orang bahwa Nabi kita itu tidak memiliki keturunan. Karena orang-orang dahulu bila dia memiliki keturunan itu rasa pesimis. Sekarang pun demikian kadang. Allah kadang memberi keturunan, pesimis, jangan pesimis. Karena boleh jadi itu lebih baik bagi kita menurut Allah. Kita diberi keturunan baik, alhamdulillah. Kalau kada baik, membala-bala, menjerumuskan kita ke neraka, lebih baik Allah kada memberi keturunan. Nah, jadi orang yang kada diberi keturunan, mungkin itulah lebih baik menurut Allah. Jadi jangan pesimis. Nah, orang dahulu bila kada berisi anak, model kayak dianggap hina orang dahulu. Jadi mereka mencela Nabi kada ada berisi anak. Lalu Nabi kita diberikan Allah anak. Dari Siti Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, anak Nabi ini jumlahnya ada 7. Nah, harus tahu kita. Jangan mengira Nabi kada ada anak. Yaitu 7 orang. Betujuh. Banyak juga Nabi beranak 7. Laki-laki ada 3 orang. Dan perempuan 4 orang. Inilah tertib anaknya. Pertama Qasim. Dengan Qasim inilah Nabi diberi kunyah Abu Qasim, Abul Qasim. Sepakat ulama ketika zaman Nabi tidak boleh ada orang yang berkunyah Abul Qasim, kada boleh. Abul Qasim. Jadi kada boleh mengkuniahi seseorang disebut Abul Qasim, kada boleh. Ini ketika zaman Nabi masih hidup. Nah, kalau Nabi sudah wafat, barulah boleh orang-orang itu berkuniah Abul Qasim. Seperti siapa? Imam Junaid, Abul Qasim, Junaid Al-Baghdadi. Nah, boleh. Abu itu artinya abah. Itu namanya dalam bahasa Arab kuniyah. Kuniyah. Abu Abdillah. Nah, ini kuniyah. Abahnya Abdullah. Abu Jahal, Bang. Abu Jahal itu ngarannya sebenarnya baik. Ngarannya baik sebenarnya. Ngarannya Umar juga itu. Abu Jahal itu ngarannya Umar. Dan Nabi kita pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Artinya perkuatlah Islam dengan 2 Umar. Karena di masa itu di Bani Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu 2 orang Umar ini sangat berpengaruh. Orang takut dengan 2 Umar ini. Umar bin Khattab dengan Umar Abu Jahal ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah kuatkan Islam, muliakan Islam dengan 2 Umar. Ternyata 1 yang dikabulkan Allah, yaitu Umar bin Khattab. Dan ini isyarat pernah dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Ada seorang dipukul oleh Abu Jahal di hadapan Ka'bah, dipukuli oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal berjalan, lalu Umar ini menolong orang tersebut, Umar bin Khattab. Lalu ujar Ibnu Mas'ud, aku yakin engkau inilah yang dimaksud Nabi. Aku yakin engkau inilah yang dimaksud Nabi. Maksudnya Ibnu Mas'ud ini pernah mendengar Nabi berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan 2 Umar. Ternyata Umar bin Khattab inilah yang dikabulkan Allah. Nah, dalam masa sudah itu Umar masuk Islam. Nah, akhirnya mulailah dakwah itu terang-terangan. Umar ini lain, Umar ini tawani sedikit. Ketika hijrah pun Sayyidina Umar ini kada kayak orang sembunyi-sembunyi. Tahu Wian, ujar Umar apa ketika hendak hijrah? Siapa nang hendak anaknya jadi yatim? Siapa hendak bininya jadi janda?
Nih aku Umar hendak hijrah. Siapa hendak anaknya jadi yatim, siapa hendak bininya jadi janda, silahkan. Silahkan halangi aku. Beh ujureng bungul banareng lawan Umar itu. Ketika Nabi dengan Sayyidina ketika Umar masuk Islam, Sayyidina Hamzah dengan Nabi ini ke Ka'bah. Orang ini berkumpul sudah hendak memukuli karena orang gede tahu. Melihat Hamzah dengan Umar, ujar Abu Jahal, baik orang nang pintar maupun nang bodoh kada akan wani beparak. Asalnya nih hendak memukuli sudah berkumpulan. Melihat Umar dengan Sayyidina Hamzah di muka. Nah, ujar mereka, baik orang nang pintar maupun nang bodoh kada akan wani beparak. Jadi Nabi mulai kuat dengan adanya Umar ini. Nah Umar ini mertua Nabi juga. Nah, jadi pertama anak Nabi kita bernama Qasim. Dari sinilah Nabi dikuniahi Abul Qasim, abahnya Qasim. Kemudian Zainab. Ingati Zainab. Dan banyak nama Zainab ini dalam kehidupan Nabi. Zainab anak Nabi, bini Nabi Zainab juga, berdua Zainab. Kemudian nama siapa? Banyak Zainab ini. Anak daripada Fatimah kayaknya Zainab juga lagi, banyak juga. Kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah. Nah, Fatimah. Nah, dalam kehidupan Nabi banyak juga yang bernama Fatimah ini. Di antaranya Fatimah anak Nabi. Kemudian Fatimah bini daripada paman Nabi, Fatimah juga ngarannya. Fatimah ini ada di dalam kitab Masra'ur Rawi disebutkan kenapa ujar Sayyidina Ali, wahai Rasulullah engkau namai dia Fatimah. Ujar Nabi kita, Fatimah itu artinya bebas. Fatama. Kenapa aku ngarani Fatimah? Karena Fatimah itu asal katanya bebas. Fatimah bebas daripada api neraka, supaya membawa Fatimah dan zuriat-zuriatnya terbebas dari api neraka. Nah ini Fatimah ini termasuk nama Nabi. Nama itu doa, dan itu doa Nabi pasti kabul. Nabi mendoakan menamai Fatimah itu terbebas dari neraka artinya. Dan nama adalah doa, maka Nabi mendoakan Fatimah dan zuriat-zuriatnya itu terbebas daripada api neraka. Maka banyak kita lihat zuriat-zuriat Nabi ini, cucu-cucu Nabi ini, meskipun di awal kehidupannya ini mungkin agak jauh, tapi ketika akhir-akhir kehidupannya mereka kembali kepada Allah. Karena zuriat Nabi ini nang mengurus Nabi seorang. Nya nakal misal ada aja Nabi kayaknya tukang tagur, nah, itu urusan Nabi ini tuh kayaknya. Jadi zuriat Nabi ini karena doa Nabi pasti kabul. Nabi menamai Fatimah, ujar Ali di dalam Masra'ur Rawi, ya Rasulullah kenapa engkau namai Fatimah itu dengan Fatimah? Fatimah itu ujar Nabi asal kalimatnya Fatama, artinya bebas, bebas dari neraka, yaitu Fatimah dengan anak cucunya. Nah, jadi kita berkeyakinan dengan doa Nabi ini kabul, sehingga para habaib, juriat-juriat Nabi, bagaimanapun mereka sebelumnya, itu kita jangan, bahasa kita itu kita jangan membenci melihat kelakuan mereka, karena ini cucu Rasulullah dan telah didoakan Nabi supaya mereka ini masuk ke dalam surga.
Jadi Ibrahim ini apa? Qasim ini yang paling tua pertama. Ini sesuai tertib. Jadi mau ditanyai siapa nang berdahulu? Qasim. Sesudah Qasim Zainab. Baru Ruqayyah, baru Fatimah, kemudian baru Ummu Kulsum. Ummi Kulsum. Ummi Kulsum. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum. Kemudian Abdullah yang digelar dengan Thayyib dan Tahir. Ada lagi anak Nabi Abdullah. Ini sama dari Khadijah juga Abdullah. Dan Ibrahim terakhir. Ibrahim. Nah cuma Ibrahim ini anak Maryah Al-Qibtiyah. Maka yang 6 orang mula-mula itu 6 orang yang disebutkan pertama-tama tadi, mulai daripada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, kemudian Abdullah. Nang 6 orang itu terbit dari Khadijah, maksudnya lahir dari perkawinan Nabi bersama Khadijah, 6 orang. Dan yang ke-7 yang akhir itu terbit daripada Mariyatul Qibtiyah. Jadi dengan Khadijah ini 6 anak Nabi kita. Nah dengan istri-istri yang lain kada anak, melainkan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Makanya Nabi sayang bujur dengan Khadijah ini. Dan para ulama sepakat Khadijah inilah istri yang paling utama nomor 1. Yang kedua Aisyah. Karena Nabi juga sangat cinta kepada Aisyah ini. Yang ketiga Zainab binti Jahsin. Karena Allah yang menikahkan Nabi dengan Zainab ini. Maka adalah anak Nabi yang laki-laki semuanya telah mati di dalam masih kecil. Siapa tadi? Ibrahim, Abdullah, Qasim. Mereka ini wafat. Di dalam masih kecil, belum lepas daripada menyusu. Dan anak-anak yang perempuan mati atau wafat setelah kawin, melainkan Fatimah saja yang masih tertinggal. Maka sesudah kemudian daripada wafat Nabi kita 6 bulan wafat pula Fatimah dengan sejumlah usianya yaitu 28 tahun. Nah, 28 Fatimah wafat. Jadi anak Nabi yang lain ini sampai kawin. Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab ini sempat kawin. Maka adalah anak Nabi yang laki-laki semuanya telah wafat dalam masih kecil, belum lepas daripada menyusu, dan anak-anaknya yang perempuan wafat setelah kawin, melainkan Fatimah saja yang masih tertinggal. Maka sesudah kemudian daripada wafat Nabi kita 6 bulan, wafat pula Fatimah dengan sejumlah usianya yaitu 28. Wafatnya muda. Jadi Fatimah ini wafat umur 28. Hidup bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesudah Nabi wafat, orang yang pertama menghubungi Nabi daripada keluarga adalah Fatimah. Jadi Fatimah. Jadi 6 bulan aja wafatlah Fatimah ini. Jadi kalau pian mendengar hadis
Nabi memasukkan Siti Fatimah langsung ke liang lahat dengan tangan Nabi, itu Fatimah bini daripada Abu Thalib. Kalau Fatimah anak Nabi ini wafat sesudah Nabi wafat 6 bulan. Kalau panggil ada kan hadis Nabi itu cerita Nabi mengangkat Fatimah langsung memasukkan ke liang lahatnya, itu Fatimah istri daripada paman Nabi, orang tua daripada Ali. Nah, jadi 28 tahun Fatimah ini wafat. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, arti wajib semalam bila pian kada mengetahui ini berdosa. Nah, jadi kita belajar itu nang penting, nang menyelamatkan kita dahulu, nang kita pelajari itu. Nang menyelamatkan itu nang wajib-wajib kita ketahui dahulu. Nang menyelamatkan kita nang rukun-rukun, kayak apa ibadah supaya sah, itu nang dipelajari ilmu dahulu. Nang wajib-wajib, guru-guru itu hendak melajari nang wajib-wajib, kita kada ketuju. Padahal ini nang menyelamatkan. Pian menggawi nang sunat-sunat behimat, menggawi nang sunat-sunat nang wajib kada tahu, celaka tetap. Jadi guru-guru tuh hendak melajari nang wajib-wajib, pian ketuju nang lucu-lucu, ketuju beraramian. Padahal nang wajib supaya ibadah sah, belajar fikih supaya ibadah sah. Pian ketuju nang rame-rame. Jadi kayak apa supaya sah? Fikihnya harus benar. Karena bila kada benar kada sah, bila kada sah sama awan kada menggawi. Pian sembahyang tapi sembahyang pian kada sah, sama awan orang kada sembahyang. Pian puasa berapa lapar, tapi puasanya kada sah, sama awan orang kada puasa belum. Nah, jadi pian guru-guru di kampung datangi, sidin melajari mulai daripada 2 kalimah syahadat, sidin lajari sidin mengaji Al-Quran supaya bacaan bujur, dilajari bacaan Al-Quran. Di sini banyak nang melajari itu turun. Ada malam Kamis, malam Rabu, malam Sabtu, malam apa-apa orang belajar Al-Quran turun. Mereka tuh melajari nang wajib, nang menyelamatkan kita. Ada orang belajaran fikih turun, orang belajar sembahyang, belajar baudu turun. Bah jauh belajar baudu ha. Amun pian masih salah, masih kada tahu lagi. Amun salah kayaknya kada sah. Nah sama dalam tauhid itu ada nang wajib. Dalam pengetahuan ada hak dituntut Allah supaya kita wajib mengetahui itu. Bila kada tahu kita berdosa, meskipun kada hafal, nang penting tahu. Pian hafal lah 10 malaikat kada hafal. Cuma ujar orang Israfil itu ialah malaikat. Iya ayo ujar pian. Sudah aman sudah. Meskipun kada hafal cuma tahu. Munkar bang, iya munkar itu malaikat juga. Nungkar bang, amun nungkar lain. Nungkar nangkir. Munkar dan nakir, nah kayak itu melajari. 7 nungkar, 8 nangkir. Munkar nakir, jangan nungkar nangkir. Iyalah nungkar lain tuh, kalau munkar iya. Jadi 10 nih pian tahu lah, tahu. Cuma hafal lah, ada hafal bang. Nah, cuma yang penting tahu dulu. Artinya kada berdosa pian. Amu Jibril iyalah malaikat. Tahu amleh. Nah, berdosa pian kada tahuan Jibril. Uja Jibril kada tahuan aku loh sebenarnya ini sudah. Hidup di dunia kada tahuan Jibril.
Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan bilangan nabi. Nih, pian kada tahu berusaha bilangan nabi, jumlah nabi itu 124.000 itu jumlahnya. Mengguru lawasnya nyerah ulun tahu nah. Ulun kira 25 aja nabi itu. 25 itu nang wajib diketahui. Nang wajib jumlahnya kita ketahui 124.000. Wajib kita mengetahui jumlahnya itu. Berapa jumlah nabi keseluruhan? 124.000. Nang wajib diketahui 25. Sakati 2 laksa 4.000. Oh, bahasa orang. Sakati 2 laksa 4.000. 124.000 maksudnya. Dan jumlah banyaknya Rasul sama dengan bilangan Ashabul Badar 313. Nah, 313. Dan kebanyakan daripada Bani Israel. Jadi nabi-nabi Rasul itu kebanyakan daripada Bani Israel. Jadi 124.000 jumlah nabi. Sedangkan jumlah Rasul banyaknya 313. Wajib yang tahu nih, 313 jumlah Rasul. Jumlah nabi 124.000. Yang wajib diketahui nabi dan Rasul 25. Maka Rasul-Rasul yang wajib diketahui dengan tafsil yaitu 25 orang. Ingatilah, wajib yang ketahui tadi jumlah seluruh nabi 124.000. Jumlah seluruh Rasul 313. Kemudian jumlah Rasul yang wajib diketahui, nang wajib diketahui orang-orangnya secara terperinci. Kalau nang 124.000 tadi pian kada tahu ngarannya kada apa-apa. Nang penting jumlahnya. Berapa jumlah nabi seluruhnya? 124.000. Sebuti Bang. Nang 25 aja kada hafal. Jumlah Rasul Bang berapa? 313. Kada wajib juga pian secara terperinci siapa. Nanang wajib pian tahu secara terperinci 25 orang. 25 orang. Adam. Ini pian tahu lah, kada wajib, kada hafal, wajib tahu. 25. Idris nabi lajar. Ya nabi. Nabi berapa gerang? Apa? Rasul lah, Rasul. Berapa gerang jumlah Rasul? 25 pian hafal lah, kada hafal. Cuma sebuti aja aku pinando. Nah, sudah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa. Tadi Ilyasa berdahulu, nanyar Ilyas. Kemudian Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Banyak ada nabi itu, ada Nabi Yus'a, Nabi Sis, itu kada wajib diketahui secara terperinci. Nah, ada lagi Nabi Khidir. Tapi hilaf ulama ada yang mengatakan beliau ini Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir. Di dalam sebuah kitab orang yang mengetahui nama Nabi Khidir ini dia akan mati membawa iman. Nabi Khidir. Tahukah sudah? Tahu sudah kada usah dipadahkan. Tahu sudah kalau semuanya. Rasanya tahu sudah nih semuanya. Siapa kunyah beliau? Kunyah beliau Abu siapa? Kunyah beliau siapa? Kunyah bukan namanya, kunyah dahulu. Siapa namanya? Nah,
Kalau Nabi Abul Qasim, kalau Khidir kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas. Khidir Balya bin Malkan. Abul Abbas Khidir Balya bin Malkan. Ada menyebut Bilya bin Mulkan, terserah Bilya bin Mulkan atau Balya bin Malkan. Abul Abbas Khidir Balya bin Malkan atau Bilya bin Mulkan. Nah, orang yang mengetahui namanya ini insya Allah mati membawa iman. Ini diantara kehususian Nabi Khidir. Dan amalan hendak bertemu Nabi Khidir itu yang dibaca akan biasa tuh nah. Tapi di parak banyu pian sambil beunjun gitu nah. Ya latifam bi khalqi ya alimam bi khalqi ya khabiram bi khalqi ulzubina ya latif ya alim ya khabir ya latifam bi khalqi ya alim. Itu amalannya tuh. Menhandak bertemu Nabi Khidir itu amalannya. Cuma parak banyu ya latifam bi khalqi ya alimam bi khalqi ya khabiram bi khalqi ulzubina ya latif ya alim ya khabir. Dan Nabi Khidir ini masih hidup. Karena beliau ini meminum ma'ul hayat. Air kehidupan yang dicari berdua. Beliau ini dengan Raja Zulkarnain itu bakawan. Ada kalau di dalam surah Kahfi itu. Kisah Raja Zulkarnain. Zulkarnain itu artinya Zulkarnain. Dua tanduk artinya. Orang yang memiliki dua tanduk. Ada yang mengatakan dua tanduk itu maksudnya beliau merajai alam gaib dan alam nyata maksudnya. Ada juga yang mengatakan memang ada bertanduk sedikit. Nah Raja Zulkarnain ini dengan Nabi Khidir mencari ma'ul hayat. Bila minum ma'ul hayat ini hidup sampai hari kiamat. Ada sedikit lagi di rumah tuh si Bandar. Ada lagi sudah dihabisi Nabi Khidir sudah meminumnya. Makanya Nabi Khidir hidup sampai sekarang. Dan beliau inilah pemegang rahasia para wali. Nah Raja Zulkarnain ini kada dapat. Makanya Raja Zulkarnain ini wafat. Meninggal. Nah Nabi Khidir ini dapat ma'ul hayat ini. Nah jadi Nabi Khidir ini hidup berdua dengan Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas. Masih hidup ya Nabi Ilyas. Nang tumbuh-tumbuhan itu nah Nabi Ilyas itu menjaga. Kalau Nabi Khidir ini urusan banyu. Nah berdua ini setiap tahun tuh di Makkah bertamu. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas ini tiap tahun bertamu di Makkah. Tiap tahun berhaji Sidin. Nah, dan Sidin ini berganti gundul berdua. Bila tahallul itu berganti gundul. Kalau kita kan bergundul. Nah gundul saikung menggundulakan kawan. Ingat pian mun hendak tahallul umrah itulah tahallul. Mun pian hendak mencukurakan kawan, pian bercukur berdahulu. Mencukurakan kawan seorang belum tahallul lagi masih ihram mencukur orang sudah. Jadi pian bertahallul dulu nah nyar mencukurakan kawan itu kada apa-apa lagi. Kada boleh mun pian nah ja kawan menyurung no mencukurakan seorang belum lagi tahallul. Nah jadi bergantian Sidin. Nah berganti dicukur, cukurakan orang, nah kayaknya Sidin mencukur. Dan ketika bertamu itu ada bacaannya. Bertamu hendak berpisah ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hanya berpisah. Kayaknya tahun kayaknya bertamu pula. Jadi mun pian ada melihat orang berganti gundul, jangan-jangan Nabi Khidir Nabi Ilyas nih. Ada 25 tadi nempian Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa,
Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dan yang dinamai ulul azmi daripada mereka itu yaitu 5 orang, yakni yang lebih sabar dalam menanggung masyakat. Masyakat itu kesulitan artinya. Masyakat. Digelari ulul azmi, orang yang sangat sabar dalam menghadapi masyakat. Jadi dalam hidup tuh pasti ada masyakat, pasti ada kesulitan, itu proses. Itu proses. Allah Ta'ala memproses kita itu. Emas tuh berharga karena habis dibakar, dipalu, di macam-macamnya dulu. Dibakar. Abangnya hanya ditempa, digergaji, dibentuk, nah baru mahal harganya. Amun nang pasirnya tuh aja kada mahal kayak itu, kada belum harganya. Sama berlian sudah diasah, diwusuk sampai mengkilap. Jadi mun ada orang maasah pian itu supaya pian bertambah berharga itu aja. Jadi kalau Allah maasah, kalau Allah menampak itu supaya mahal itu aja. Kayak Nabi Yusuf dibuang. Amun kada dibuang kada pacang jadi raja pian. Nabi Yusuf dihiga Nabi Yakub aja kada pacang jadi raja. Cuma karena dibuang oleh saudaranya, dibuang. Seolah-olah dizalim tuh kalau pandangan zahir kita, dizalim nih. Padahal Allah itu semuaan Allah mengatur. Jadi dibuang dahulu. Mbak dibuang, dipungut orang. Mbak dipungut, dijadikan orang budak, dimasukkan ke penjara. Dibebaskan sampai jadi raja. Sama dibuang itu kalau bau jahatnya. Nah, itu sebenarnya skenario daripada Allah Ta'ala. Sama dalam kehidupan kita, pasti menghadapi masyakat, tapi lihat di ujungnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada rahasia nang dikehendaki Allah. Pian dibenci, pian dicaci maki, pian dihinakan, pian diusir, mungkin itu Allah hendak menunjukkan pian kepada tempat nang mana pian pantas sebenarnya. Ada orang kada mengawani pian lagi, mungkin mereka ini level pian lain. Karena di sisi Allah mungkin level pian ini levelnya orang-orang saleh, sehingga nang bakawan dengan pian ini orang-orang saleh aja. Lalu kada dihirani lagi. Mungkin mereka kada menghirani ini supaya Allah menjauhkan pian dari hal-hal yang kada baik daripada mereka. Nah, mudah-mudahan demikian. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ba'id bainana wa baina a'daik. Ya Allah, jauhkan di antara kami dan antara musuh Engkau. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dengan timur. Wa alif bainana wa baina ahibbaik, dan mesrakan di antara kami dengan orang-orang yang Engkau cintai. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.